Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap dari kita tentu mengharapkan rezeki yang melimpah dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali mencari cara untuk menarik rezeki, baik melalui usaha yang nyata maupun melalui kepercayaan dan tradisi yang telah ada. Di dalam Islam, terdapat banyak ajaran yang menuntun kita untuk tidak hanya berusaha, tetapi juga untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap langkah. Tradisi dan simbol-simbol yang kita temui di sekitar kita seringkali memiliki makna mendalam yang bisa membantu kita dalam membuka pintu rezeki. Inilah 10 benda yang ditempel di pintu bisa membawa rezeki menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, daun bidara pelindung dari energi negatif dan pintu rezeki. Daun bidara memiliki tempat yang istimewa dalam tradisi spiritual Islam. Ia sering digunakan untuk mengusir energi negatif yang dianggap bisa menghambat rezeki seseorang. Dalam banyak budaya, daun ini digunakan sebagai penangkal sihir dan gangguan dari makhluk halus. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, Allah memperingatkan tentang bahaya sihir dan pengaruh buruknya terhadap manusia. Menurut tradisi, menggantungkan daun bidara di pintu dapat menciptakan aura positif di dalam rumah. Energi positif ini diyakini akan menarik lebih banyak rezeki. Selain itu, daun bidara juga dipercaya memiliki khasiat kesehatan yang baik secara fisik maupun spiritual. Dalam pandangan Sufisme, daun bidara melambangkan pembersihan jiwa dari energi negatif. Ketika energi negatif diusir, seseorang akan lebih mudah menerima keberkahan dari Allah. Praktik menggantungkan daun bidara di pintu bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga bentuk ikhtiar dalam mencari rezeki. Sejalan dengan keyakinan ini, penting untuk menjaga kebersihan hati dan jiwa. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 17, Allah mengingatkan kita untuk selalu berpegang pada keimanan agar terhindar dari segala bahaya. Oleh karena itu, penggunaan daun bidara ini sebaiknya disertai dengan zikir dan doa yang tulus. Di banyak daerah, masyarakat masih mempercayai khasiat daun bidara hingga saat ini. Mereka percaya bahwa usaha mereka dalam menjaga energi positif akan berujung pada keberkahan yang lebih besar. Selain itu, daun bidara juga menjadi simbol kesucian dan kedamaian. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, kita perlu bersandar kepada Allah dan ikhtiar yang tepat. Dengan begitu, kita tidak hanya berharap pada benda, tetapi juga pada keikhlasan dan ketulusan hati. Penggunaan daun bidara ini menjadi pengingat untuk selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah. Dalam setiap langkah mencari rezeki, kita harus percaya bahwa Allah selalu menyediakan jalan yang terbaik bagi hamba-Nya. Kedua, kertas berlafazkan shalawat membuka pintu berkah dari langit. Menulis shalawat pada kertas adalah tradisi yang telah lama dipraktikkan oleh banyak umat Islam. Kertas berlafazkan shalawat ini biasanya ditempel di pintu rumah sebagai pengingat untuk selalu bersyukur. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bershalawat untuk Nabi. Shalawat merupakan bentuk penghormatan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Selain itu, shalawat juga diyakini membawa berkah dan rezeki yang berlimpah. Praktik ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Dengan bershalawat, kita seakan meminta rahmat dan perlindungan dari Allah. Energi positif yang dihasilkan dari shalawat diyakini akan menarik lebih banyak kebaikan dalam hidup. Sementara itu, shalawat juga menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik dan menjauhi kemungkaran. Dalam masyarakat, menempelkan kertas shalawat di pintu seringkali dianggap sebagai simbol keberkahan. Hal ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang lebih melimpah.
Dalam riwayat hadits, Nabi bersabda, "Barang siapa bersyalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali." Makna dari hadits ini menunjukkan betapa pentingnya syalawat dalam mendatangkan kebaikan. Syalawat juga dapat menjadi penguat iman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan melibatkan diri dalam praktik ini, kita mengajak keluarga untuk ikut merasakan keberkahan. Keberkahan yang datang melalui syalawat dapat mencakup kesehatan, ketentraman jiwa, dan rezeki yang melimpah. Oleh karena itu, menempelkan kertas syalawat di pintu adalah langkah yang bijaksana. Ini menjadi pengingat untuk selalu berada di jalur yang benar dan mengharapkan rahmat Allah. Dalam setiap usaha mencari rezeki, penting untuk selalu mengawali dengan niat yang baik dan bersyalawat. Akhirnya, syalawat bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga manifestasi dari hati yang penuh cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, tasbih kayu simbol zikir dan menarik rezeki. Tasbih kayu adalah alat yang sering digunakan untuk berzikir dan mengingat Allah. Menggantungkan tasbih di pintu rumah dianggap sebagai pengingat untuk selalu berzikir. Dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, "Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Praktik zikir dapat mengalirkan energi positif yang memengaruhi keadaan spiritual dan material kita. Tasbih kayu, sebagai alat zikir, memiliki makna mendalam dalam tradisi Islam. Ketika seseorang rutin berzikir, ia akan lebih dekat dengan Allah dan terbuka untuk menerima rezeki. Menurut hadits, barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Hadits riwayat Abu Dawud. Zikir menjadi salah satu cara untuk mendatangkan ketenangan jiwa dan pikiran. Ketika kita tenang, kita dapat melihat peluang-peluang rezeki yang mungkin terlewatkan. Tasbih kayu juga dapat menjadi simbol komitmen untuk selalu mengingat Allah di setiap langkah hidup. Dengan menggantungkan tasbih di pintu, kita mengajak anggota keluarga untuk ikut berzikir. Ini menciptakan suasana spiritual yang mendukung pertumbuhan rezeki dalam keluarga. Selain itu, tasbih kayu melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati dalam beribadah. Dalam pandangan Sufi, zikir adalah jalan untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Kesadaran ini akan membuka hati dan pikiran untuk menerima rahmat Allah. Oleh karena itu, menjadikan tasbih sebagai hiasan di pintu rumah adalah tindakan yang penuh makna. Dengan cara ini, kita senantiasa diingatkan untuk bersyukur dan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap usaha mencari rezeki, penting untuk tetap bersandar pada Allah dan tetap berzikir. Hal ini menciptakan hubungan spiritual yang kuat antara hamba dan Tuhan. Akhirnya, zikir melalui tasbih kayu bukan hanya menambah keberkahan, tetapi juga menjaga jiwa kita tetap fokus pada yang hakiki. Keempat, tulisan Bismillah 21 kali mengundang keberkahan di setiap langkah. Menulis Bismillah 21 kali adalah praktik yang dianggap dapat membawa keberkahan. Tradisi ini sering dilakukan oleh banyak umat Islam sebelum memulai sesuatu yang penting. Dengan menempelkan tulisan Bismillah di pintu, kita menyambut setiap tamu dengan keberkahan. Dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 1, Allah memerintahkan kita untuk menyebut namanya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makna Bismillah mencakup permohonan berkah dan perlindungan dalam setiap tindakan. Melalui tradisi ini, kita mengingatkan diri untuk selalu memulai segala sesuatu dengan niat yang baik. Menulis Bismillah sebanyak 21 kali diyakini memiliki energi spiritual yang kuat. Ini bukan hanya sekadar tulisan, tetapi juga pengingat untuk senantiasa bersyukur. Dalam praktik ini, kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Allah dalam setiap usaha. Hadits menyebutkan bahwa setiap perbuatan penting yang tidak diawali dengan Bismillah, maka amal itu akan terputus dari berkah. Hadits riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan betapa pentingnya menyebut nama Allah dalam setiap langkah hidup. Dengan begitu, kita tidak hanya mencari rezeki, tetapi juga keberkahan dalam hidup. Menempelkan tulisan ini di pintu juga mengundang tamu untuk merasakan energi positif. Ini menciptakan atmosfer rumah yang dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan. Setiap kali kita melihat tulisan tersebut, ingatan kita akan kembali kepada Allah. Dalam setiap usaha mencari rezeki, kita harus senantiasa bersyukur dan berharap kepadanya.
tulisan Bismillah menjadi pengingat untuk tidak mengandalkan usaha semata. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah atas izin Allah. Dengan demikian, kehadiran tulisan ini menjadi simbol harapan dan keyakinan. Akhirnya, menulis Bismillah 21 kali di pintu adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki dan keberkahan. Kalima, kain putih, simbol, kesucian dan penggalan bala. Kain putih sering digunakan dalam tradisi spiritual sebagai simbol kesucian dan kedamaian. Dalam konteks mencari rezeki, kain putih diyakini dapat mengusir energi negatif. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6, Allah menekankan pentingnya menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, kita akan lebih mudah menerima rezeki dari Allah. Kain putih juga dapat menciptakan suasana tenang di dalam rumah. Suasana tenang ini sangat penting untuk membuka hati dan pikiran kita. Dalam banyak kebudayaan, warna putih melambangkan kesucian dan harapan. Ketika kain putih digantung di pintu, ia berfungsi sebagai pengingat untuk hidup bersih dan suci. Kain ini juga dipercaya dapat melindungi dari segala bala dan musibah. Dalam tradisi spiritual, hal-hal buruk dapat mengganggu aliran rezeki. Oleh karena itu, menggunakan kain putih adalah bentuk ikhtiar dalam menjaga lingkungan rumah. Dalam pandangan ulama, menjaga lingkungan bersih dan rapi merupakan bagian dari iman. Dengan menjaga kebersihan, kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Selain itu, kain putih menjadi simbol bahwa kita harus tetap rendah hati dan bersih dari sifat buruk. Dalam setiap usaha mencari rezeki, niat yang bersih sangatlah penting. Kain putih ini juga menciptakan kesan positif di mata orang lain. Dengan demikian, kita akan lebih mudah berinteraksi dan membangun hubungan baik dengan sesama. Dalam menjalani kehidupan, kebersihan hati dan jiwa juga tidak kalah penting. Kita perlu terus berusaha untuk menjaga hati tetap bersih agar rezeki mengalir dengan lancar. Akhirnya, kain putih bukan hanya sekadar benda, tetapi simbol kesucian dan pengharapan yang besar. Keenam, sesendok kopi dalam karung kecil melambangkan ketahanan dan produktivitas. Sesendok kopi yang diletakkan dalam karung kecil menjadi simbol produktivitas dan ketahanan. Kopi dikenal luas sebagai sumber energi yang dapat meningkatkan fokus dan semangat. Dalam konteks mencari rezeki, kopi mewakili usaha keras dan semangat juang. Quran Surat An-Najm ayat 39 mengingatkan kita bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Setiap tetes keringat yang kita keluarkan dalam mencari rezeki adalah bagian dari usaha. Menggantungkan sesendok kopi di pintu adalah pengingat untuk selalu berusaha. Dalam tradisi masyarakat, kopi seringkali menjadi simbol pertemuan dan kebersamaan. Saat kita mengundang tamu, secangkir kopi bisa menjadi pembuka obrolan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa usaha dalam mencari rezeki juga melibatkan hubungan sosial. Di balik secangkir kopi, terdapat kisah ketahanan dan kerja keras yang teramat dalam. Dalam setiap langkah, kita perlu membangun ketahanan agar tidak mudah menyerah. Dengan ketahanan, kita dapat menghadapi segala tantangan dalam usaha mencari rezeki. Dalam pandangan ahli, kafein dalam kopi dapat meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, meletakkan sesendok kopi di pintu adalah simbol semangat dan usaha. Kita perlu mengingat bahwa rezeki tidak hanya datang dari langit, tetapi juga dari usaha kita. Setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh akan mendapatkan balasan yang setimpal. Selain itu, kopi juga melambangkan kehangatan dan keramahan dalam berinteraksi. Ini adalah pengingat untuk selalu bersikap baik kepada orang lain dalam mencari rezeki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu terus memperbaharui semangat dan ketahanan. Akhirnya, sesendok kopi dalam karung kecil menjadi lambang harapan dan ketahanan dalam meraih rezeki. Ketujuh, batu alam stabilitas dan kekuatan dalam menarik rezeki. Batu alam sering dianggap sebagai simbol kestabilan dan kekuatan. Dalam praktik spiritual, batu ini dapat menjadi pengingat untuk selalu bersikap tenang dan kuat dalam menghadapi masalah. Quran Surat Al-Hajj ayat 46 mengingatkan kita untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di alam. Batu sebagai ciptaan Allah mengajarkan kita tentang kekuatan dan ketahanan. Dengan menggantungkan batu alam di pintu, kita menanamkan prinsip ketahanan dalam keluarga.
Stabilitas yang ditunjukkan oleh batu alam mencerminkan keteguhan hati dalam mencari rezeki. Dalam masyarakat, batu sering dijadikan lambang kekuatan dan daya tahan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita perlu ingat untuk bersikap seperti batu, kuat dan teguh. Batu alam juga bisa menjadi pengingat akan pentingnya landasan yang kuat dalam hidup. Dalam pandangan Sufi, kekuatan jiwa dapat dibangun melalui ketekunan dan keikhlasan. Menggantungkan batu alam di pintu adalah bentuk ikhtiar untuk menarik rezeki yang berlimpah. Energi positif yang dihasilkan dari kekuatan ini dapat memengaruhi aliran rezeki dalam hidup. Ketika kita stabil secara emosional dan spiritual, kita akan lebih mudah mendapatkan peluang. Batu alam juga memiliki makna mendalam dalam membangun relasi sosial yang kuat. Dengan sikap yang tenang dan stabil, kita dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan sesama. Dalam setiap usaha mencari rezeki, ketahanan jiwa dan pikiran sangat penting. Kita perlu bersandar kepada Allah dan terus berdoa agar diberikan kekuatan. Dengan batu alam sebagai simbol, kita diingatkan untuk tidak mudah goyah dalam menghadapi cobaan. Hal ini menciptakan atmosfer positif dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Akhirnya, batu alam bukan hanya sekadar benda, tetapi lambang kekuatan dan ketahanan dalam mencari rezeki. Kedelapan, tapal kuda bekas simbol keberuntungan dan ketenangan jiwa. Tapal kuda bekas sering dianggap membawa keberuntungan dalam tradisi banyak orang. Dalam konteks spiritual, tapal kuda melambangkan usaha dan kerja keras. Kuda sebagai hewan pekerja mengingatkan kita akan pentingnya usaha dalam mencari rezeki. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah mengingatkan kita tentang kemampuan untuk berusaha. Menggantungkan tapal kuda di pintu dianggap sebagai simbol keberuntungan bagi penghuni rumah. Hal ini menunjukkan bahwa keberuntungan sering datang kepada mereka yang bekerja keras. Selain itu, tapal kuda juga mengingatkan kita untuk bersikap tenang dalam menghadapi setiap tantangan. Ketenangan jiwa sangat penting dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian. Dalam masyarakat, tapal kuda seringkali diasosiasikan dengan keberuntungan dan perlindungan. Praktik ini seakan menyeratkan harapan untuk rezeki yang terus mengalir. Dalam pandangan ulama, kerja keras adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Dengan menggantungkan tapal kuda, kita seolah menyatakan keyakinan bahwa rezeki akan datang. Ini juga menjadi pengingat untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan. Dalam kehidupan, penting untuk tetap optimis meskipun menghadapi kesulitan. Keberuntungan tidak datang dengan sendirinya. Ia merupakan hasil dari usaha yang konsisten. Menghargai setiap usaha kecil juga menjadi kunci untuk menarik rezeki yang lebih besar. Dengan tapal kuda sebagai simbol, kita diingatkan untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi kesulitan akan membuahkan hasil. Akhirnya, tapal kuda bekas bukan hanya sekadar benda, tetapi simbol harapan dan keberuntungan dalam meraih rezeki. Keberuntungan akan menghampiri mereka yang selalu bersyukur dan berusaha dengan tulus. Kesembilan, ayat kursi dalam bingkai pelindung dari keburukan dan penarik rezeki. Ayat kursi adalah salah satu ayat yang sangat terkenal dalam Al-Quran. Ayat ini dianggap memiliki banyak keutamaan, termasuk melindungi dari segala keburukan. Menempelkan ayat kursi di pintu rumah menjadi tradisi yang umum dilakukan oleh umat Islam. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, Allah menjelaskan kekuatan dan keutamaan ayat kursi. Menggantungkan ayat kursi adalah cara untuk menjaga rumah dari gangguan makhluk halus. Selain itu, ayat kursi juga diyakini dapat menarik rezeki dan berkah ke dalam rumah. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada penghalang antara dia dan surga kecuali kematian." Hadits riwayat Bukhari. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca dan mengamalkan ayat kursi dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini menciptakan atmosfer spiritual yang positif dalam rumah. Dengan menggantungkan ayat kursi, kita menunjukkan keyakinan akan perlindungan Allah. Selain melindungi, ayat kursi juga menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi masalah. Dalam setiap kesulitan, kita perlu berpegang pada Allah dan selalu membaca ayat kursi. Ini membantu kita merasa tenang dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. Menempelkan ayat kursi di pintu juga menjadi pengingat untuk selalu berdoa dan berzikir. Dengan cara ini,
kita mengajak keluarga untuk bersatu dalam doa dan harapan. Ayat kursi juga mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi segala rintangan. Dalam pandangan ulama, ayat kursi adalah penangkal segala bala dan musibah. Dengan mengamalkan ayat ini, kita mengundang berkah dan rezeki dari Allah. Dalam setiap usaha mencari rezeki, penting untuk terus mengingat Allah. Akhirnya, ayat kursi dalam bingkai adalah lambang perlindungan dan harapan yang besar. Ke-10, hiasan kaligrafi Allah mengingatkan pemilik rumah untuk bertawakal. Kaligrafi Allah adalah seni yang sangat dihargai dalam budaya Islam. Menggantungkan kaligrafi ini di pintu rumah menjadi simbol pengingat untuk bertawakal kepada Allah. Dalam Quran Surat At-Talaq ayat 9, Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan mengcukupkannya." Kaligrafi Allah berfungsi sebagai pengingat untuk selalu mengandalkannya dalam setiap langkah. Ini menjadi simbol harapan dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki yang cukup. Ketika kita mengandalkan Allah, kita akan merasa tenang dan tidak terbebani oleh masalah. Dalam tradisi, kaligrafi ini seringkali dihadiahkan kepada pasangan baru atau saat pindah rumah. Hal ini menunjukkan harapan agar rumah tersebut dipenuhi dengan keberkahan. Kaligrafi Allah juga dapat memperkuat ikatan spiritual antara anggota keluarga. Dengan menggantungkan kaligrafi ini, kita mengajak semua penghuni rumah untuk selalu mengingat Allah. Dalam pandangan ahli, seni kaligrafi juga memberikan dampak positif pada suasana rumah. Ini menciptakan lingkungan yang nyaman dan damai bagi semua anggota keluarga. Kaligrafi ini juga menjadi pengingat untuk tidak melupakan tujuan utama hidup kita. Ketika kita berfokus pada Allah, kita akan lebih mudah menemukan jalan dalam mencari rezeki. Dalam setiap usaha, kita harus senantiasa berdoa dan meminta petunjuk-Nya. Kaligrafi Allah adalah simbol pengingat untuk tidak hanya mengandalkan usaha semata. Ini mengingatkan kita bahwa rezeki datang dari berbagai sumber yang tidak terduga. Kita perlu terus berusaha dan berdoa agar Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Dalam setiap langkah hidup, kehadiran kaligrafi ini menjadi pengingat akan kebesaran Allah. Akhirnya, kaligrafi Allah di pintu adalah lambang kepercayaan dan harapan dalam mencari rezeki yang berlimpah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.